Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga Bunda semuanya mendapat lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bun, saya akan sharing mengenai persiapan Bunda hamil mendekati persalinan secara Islami. Persiapan persalinan ya ada perlengkapan bayi, kemudian baju-baju bayi, tas bayi dan sebagainya ya Bun ya. Nah, itu merupakan persiapan secara lahiriah kita. Tapi secara Islami jarang sekali diungkap oleh banyak orang, yang mana kita sebenarnya harus mempersiapkannya menjelang persalinan. Nah, apa aja sih? Ya, jadi dalil tentang proses melahirkan manusia, yaitu seorang istri atau seorang ibu dalam proses persalinan merupakan ibadah syahid ya Bun. Jadi diganjar pahala syahid jika meninggal karena proses melahirkan tersebut. Ya, jadi selain ada persiapan secara lahiriah, yaitu tentang sarana dan prasarana nantinya seperti baju bayi, tas bayi, perlengkapan bayi dan segalanya ya. Ada persiapan khusus yang harus dipersiapkan menjelang persalinan. Yang pertama, bersihkan jiwa dan raga. Selain kita membersihkan diri menjelang persalinan melalui amalan-amalan kita ya Bun ya, dengan istighfar, doa-doa dan amalan, kemudian sholat malam dan sebagainya, kita pasrahkan semua kepada Allah. Tapi kita juga harus persiapkan untuk kita menghadapi masa nifas nanti. Jadi kita perlu membersihkan seperti rambut atas dan juga rambut bawah, kemudian kuku, kemudian kulit dan lain-lain yang berbentuk fisik ya Bun ya. Dan segala sesuatu yang kita terus dibersihkan secara rutin sebaiknya kita bersihkan menjelang persalinan. Karena untuk menghadapi masa nifas nanti, di mana masa nifas adalah masa-masa belum boleh untuk memotong kuku, kemudian memotong rambut. Masa nifas adalah masa di mana kita sedang mengalami hadas besar. Sangat dianjurkan dalam Islam kita membersihkan diri sebelum kita melaksanakan persalinan. Jadi menjelang persalinan kita harus sudah siap-siap bersih-bersih ya Bun ya. Ibarat anak kita adalah tamu yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Kita harus persiapkannya dengan membersihkan diri kita. Yang kedua, persiapan tepat waktu dalam sholat. Harus sholat tepat waktu, entah itu sedang hamil ataupun tidak. Kita harus sholat tepat waktu setiap saat. Tapi kenapa menjelang persalinan kita harus lebih menekankan bahwasanya setelah adzan dan iqomah kita harus siap-siap untuk berwudu dan sholat. Karena kita belum tahu kontraksi kita datang itu kan, kita nggak tahu waktunya kapan, detiknya kapan ya Bun ya. Makanya kita sebagai seorang muslim harus mempersiapkannya. Terus ini sekarang sudah masuk sholat fardu belum? Jangan sampai kita sudah masuk sholat tapi kita belum sholat, kemudian tiba-tiba datanglah kontraksi pembukaan detik-detik persalinan itu. Nah, sedangkan kita belum sholat, bisanya hanya berdoa, bertasbih, berzikir ya, istighfar. Mungkin ada sebagian yang masih mampu sholat, tapi jika misalnya Bunda udah sangat mendekati itu, nah kita akhirnya kan berhutang yang nanti harus dikodok setelah nifas. Nah itu kan nanti akan menambah beban hutang kita, hutang sholat yang nantinya kita belum tahu apakah umur kita sampai persalinan atau tidak. Meskipun kita harus positive thinking bahwasanya kita selalu mengharapkan untuk panjang umur gitu ya Bun ya. Jadi itu sangat penting dan harus ditekankan ya Bun ya. Adzan iqomah kita langsung siapkan wudhu dan juga sholat. Kemudian yang ketiga, mohon maaf dan juga mohon ridho kepada suami dan juga orang tua. Nah ini sangat penting dan jarang juga kita pikirkan hal itu. Dan meskipun kita dalam berkeluarga dengan suami dan juga kepada orang tua menjalin silaturahmi yang baik, menjalin hubungan yang baik dan tidak ada permasalahan apapun, tapi tidak ada salahnya ketika kita mengikrarkan sebuah permohonan maaf dan juga mohon restu atau mohon ridho bahwasanya kita akan menghadapi persalinan dan kita harus mengulangi permintaan maaf manakala ada sesuatu yang belum pernah kita minta maaf atau masih ada yang mengganjal tentang salah dan khilaf kita ya Bun ya. Karena persalinan itu melibatkan banyak faktor. Sulit dan mudahnya persalinan itu dipengaruhi oleh banyak faktor juga, baik medis maupun non medis. Jadi menjelang persalinan selain kita berbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah, yang paling utama kepada Allah, tapi kita juga harus mohon maaf, mohon restu ridho kepada suami yang pertama, dan yang kedua pada orang tua kita. Sehingga saat suami ridho, orang tua ridho, dan Allah juga pasti insya Allah akan ridho, maka semua urusan akan beres insya Allah ya Bun. Kemudian yang keempat yaitu berwasiat. Ini penting karena itu menyangkut urusan duniawi kita ya Bun ya, tentang hutang piutang duniawi. Mungkin kita sudah mencatatnya ya Bun ya di buku kita, tapi kan suami nggak tahu kadang. Nah itu harus suami tahu. Jadi sebelum melahirkan, sebelum menjelang persalinan itu
kita berikan buku itu kepada suami, atau kita bilang pada suami supaya suami tahu ketika suami sedang tidak ada pun kepada orang tua. Hutang puasa saat kita puasanya bolong-bolong, mungkin karena pas hamil kemarin kita belum sempat melunasinya, atau saat-saat yang lalu, itu harus diungkapkan kepada suami. Yang belum selesai atau belum dikodok, itu kita harus jujur gitu ya bun ya, karena itu menyangkut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima yaitu agendakan jadwal dan persiapan parenting. Nah, bunda bisa membuat jadwal atau perencanaan dalam mendidik anak nantinya ketika sang bayi sudah keluar. Misalnya anak setiap hari harus dibacakan ayat kursi sebanyak 7 kali, dibacakan Asmaul Husna setiap pagi, sholawatan, ataupun setiap hari diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran untuk hafalan Qurannya untuk anak sejak dini ya bun ya. Itu semua bagus, itu rencanakan. Ya, demikian hal yang jarang diungkap ya bagi bunda-bunda hamil menjelang persalinan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.